warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Magnolia dari kelompok 1. Kami dari Agroekonomi Teknologi M akan dengan tema demokrasi. Kali ini kelompok kami mengangkat sebuah kasus dengan judul musyawarah yang diambil dari hasil riset kasus Puan mematikan mikrofon fraksi Demokrat soal Perpu Cipta Kerja. Nah, di sini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan latar belakang kasus yang kita ambil dari beberapa sumber dan studi literatur. Yang pertama, pada tahun 2020, Indonesia mengalami perubahan kebijakan yang signifikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor dan mendapatkan perhatian dari publik yang cukup intens. Dalam proses legislasi dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi insiden yang kontroversial di mana Ketua DPR RI, Puan Maharani, mematikan mikrofon seorang anggota dewan yang sedang berbicara dalam rapat. Insiden ini menjadi sorotan publik yang menimbulkan berbagai respons dan pendapat yang beragam. Dalam studi kasus ini, kami bahas secara mendalam tentang kasus tersebut, implikasinya terhadap demokrasi, serta refleksi terhadap kebebasan berbicara dalam proses legislasi. Yang pertama, dalam konteks dan latar belakang kasus, demokrasi secara populer dimaknai sebagai rakyat yang berkuasa. Dalam bahasa Yunani, demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan atau yang berkuasa. Nah, demokrasi merupakan suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung sebagaimana yang diungkap oleh Olken dalam risetnya di Indonesia pada tahun 2010. Demokrasi itu kebebasan berpendapat dan menyatakan pandangan mengenai suatu hal diperbolehkan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Begitu juga mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contohnya, MPR dalam mengadakan perubahan terhadap undang-undang harus dihadiri oleh sejumlah anggota agar dapat dikatakan sah, yakni mengacu pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dalam keputusan untuk memilih presiden dan wakil presiden harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Daniel Hebrata Subakti dengan NIM aktif 046. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Sofi, mengenai tentang musyawarah. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat, bisa kita bahas tentang pada saat pembahasan rancangan undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi insiden Ketua DPR RI, yaitu yang mulia terhormat Puan Maharani kembali mematikan mikrofon anggota DPR. Pada saat pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 21 Maret 2022. Puan Maharani mematikan mikrofon fraksi Demokrat saat Perpu Cipta Kerja anggota DPR yaitu Hinca Panjaitan semula melayangkan protes pada saat Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan kepada anggota DPR untuk mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Para anggota Dewan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka, dan tindakan mematikan mikrofon dapat dianggap sebagai tindakan yang membatasi kebebasan untuk berbicara dan partisipasi dalam proses demokrasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang implikasi terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara. Di dalam musyawarah, kemungkinan mufakat akan mengalami kesukaran dalam praktek karena heterogennya masyarakat Indonesia sekarang. Maka Undang-Undang Dasar 1945 dibuat untuk memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan seperti dirumuskannya dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6A dan pasal 37, yaitu tentang suatu keputusan yang diambil dilakukan dengan suara terbanyak. Pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengambil keputusan dengan suara terbanyak
Sedangkan mengenai keputusan pemilihan presiden dan pemilu, pasal 31 menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merubah undang-undang tersebut dengan pasal 20 dengan 2/3 anggota Majelis MPR ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi dalam kasus ini dapat menimbulkan pertanyaan penting dalam demokrasi dan kebebasan berbicara dalam konteks legislasi. Nah, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi semua pendapat yang beragam, termasuk di dalamnya yaitu ada pengkritik anggota Dewan Oposisi untuk didengar dan diperhitungkan. Dalam konteks ini juga pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, anggota Dewan memiliki peran yang penting dalam menyampaikan pendapat mereka dan memberikan masukan konstruktif. Tindakan mematikan mikrofon ini di dalam hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan di dalam kebebasan berbicara dan partisipasi dalam proses demokrasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Budi Prakoso. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Daniel. Jadi saya akan membahas tentang refleksi dan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Nah, jadi pada insiden ini itu menunjukkan perlunya refleksi dan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan, terutama para anggota dewan dan pimpinan lembaga legislatif. Nah, komunikasi yang efektif, saling menghormati, dan mendengarkan pendapat orang lain adalah prinsip-prinsip penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan responsif. Partisipasi yang baik dalam proses legislasi melibatkan dialog yang terbuka, diskusi yang sehat, serta sikap menghormati perbedaan pendapat. Selain itu, perlunya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan UU menjadi penting. Penggunaan kekuasaan atau tindakan yang membatasi partisipasi anggota dewan yang sah itu dapat merusak legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurza Salsabila dengan NIM akhir 198. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kasus Puan Maharani mematikan mikrofon dalam rapat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sorotan publik yang menimbulkan berbagai respon dan juga pendapat. Insiden ini mengingatkan kita tentang pentingnya demokrasi yang inklusif, kebebasan berbicara, dan partisipasi yang terbuka dalam proses legislasi. Pembelajaran dari kasus ini adalah perlunya refleksi dan perbaikan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan dialog yang sehat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan memastikan partisipasi yang inklusif dan menghormati perbedaan pendapat, kita dapat membangun masyarakat yang demokratis, responsif, dan adil bagi semua warga negara. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.